Iran sangat fenomenal. Pengaruhnya menyebar melampaui batas kawasan. Keberhasilan Iran menempa diri dalam proses perjalanan waktu membuahkan capaian-capaian pesat di berbagai bidang. Dinamika ini mentransformasikan Iran ke posisi negara terkuat di kawasan Timur Tengah. Fenomena ini menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi perlawanan anti-Amerika dan Israel, khususnya di tengah kawasan. Sebut saja Hizbullah Lebanon, Hashad Sya'bi Irak, dan Ansarullah Yaman. Sederet organisasi-organisasi kuat, teruji, dan berpengalaman yang disinyalir berafiliasi dengan Iran. Lebih jauh lagi, Iran bahkan sanggup menembus kedalaman Palestina untuk memberikan dukungan secara konkret. Demi Palestina, Iran melakukan apa saja, mulai dari menyuplai kebutuhan logistik, dukungan diplomatik, sampai pasokan senjata. Secara keseluruhan dapat kita bayangkan jaringan kekuatan militer yang dibangun Iran yang terbentang di sepanjang kawasan Asia Barat tersebut. وما كان طوفان الأقصى إلا من أجل القدس والأقصى. Dan waktunya telah tiba. Kelompok perlawanan menerbitkan sebuah operasi militer bernama Badai Al-Aqsa. Visinya jelas, melenyapkan Israel. Tepat pada 7 Oktober 2023, kelompok perlawanan memulai operasi militer tersebut. Sebuah operasi militer yang mengejutkan dunia, dan tak seorang pun tahu batas ujungnya. Rangkaian serangan itu berjalan begitu matang, sehingga mustahil jika dikatakan tanpa rencana, termasuk kesiapan kelompok perlawanan dalam menghadapi segala skenario yang akan terjadi. Lewat operasi militer itu, kelompok perlawanan memutar balik arah sejarah Israel, dan langkah kaki waktu menjadi hitungan mundur menuju kehancuran sang entitas Zionis Israel. Badai Al-Aqsa semakin hari berputar semakin dahsyat. Kolaborasi serangan anasir-anasir perlawanan dari masing-masing teritori sanggup membobol sistem pertahanan militer Israel dan mengacaukannya. Struktur pemerintahan dan sistem militer Israel runtuh dari ketinggian. Terlihat dari kegagalan mereka membendung gelombang serangan Badai Al-Aqsa. Keputusan Israel melakukan invasi darat justru menambah daftar kekalahan. Bahkan serangan udara, strategi andalan militer Israel, tak dapat melumpuhkan poros perlawanan. Israel terjebak pada kalkulasi militer yang serba salah sehingga beberapa kali terpaksa melakukan gencatan senjata. Masalahnya menjadi sangat serius ketika Iran secara resmi terlibat ke dalam pertempuran ini, sebab Iran sudah menyiapkan format serangan yang lebih visioner untuk dilaksanakan saat semua syarat bagi keterlibatannya telah terpenuhi. Kelancangan demi kelancangan Israel dan Amerika dengan menyerang otoritas hingga wilayah kedaulatan Iran merupakan landasan legitimate bagi operasi militer janji sejati Iran.
Ratusan rudal dilesatkan menuju targetnya di Israel dalam tahapan operasi militer True Promise 1 dan 2. Selain mencatatkan persentase keberhasilan yang tinggi, serangan tersebut juga mendapatkan sambutan antusias dari para pendukung Iran di negara-negara sekitar, terutama di Gaza. Hingga pada tahap operasi Janji Sejati 3, serangan Iran telah memproyeksikan Israel pada kehancuran total.